Apa itu ya Pak ya? Kami di arah angin tentunya pemirsa, dan kalau kita melihat tadi yang sempat dikatakan Ibu Hetifah ya, Anda bisa lihat di sini sendiri kategori dari desil peluang KIP kuliah menurut DTSEN ya. Anda bisa lihat di sini ada kategori ekonomi dan juga peluang KIP kuliahnya. Desil 1 itu 10% penduduk termiskin, prioritas tertinggi tentunya desil 2 itu 11 sampai dengan 20% miskin, prioritas tertinggi juga, dan desil 3 21 hingga 30% rentan miskin, prioritas tertinggi juga. Di desil 4 ada 31 sampai 40% rentan miskin masih diprioritaskan, dan desil 5 menengah bawah peluang terbatas, dan desil 6 sampai dengan 10 menengah hingga mampu umumnya tidak diprioritaskan untuk penerimaan itu sendiri tentunya. Nah, dengan angka-angka seperti ini ya, setahu saya gitu ya, koreksi kalau saya salah, kebanyakan di perguruan tinggi itu mengambil desil 20% ya, bahkan katanya lebih gitu ya Bu Hetifah. Jadi jadi sekarang ada satu peraturan, kan kita ada Perpres terkait dengan bantuan sosial. Nah, maka yang namanya beasiswa itu dikategorikannya bantuan sosial hanya diberikan kepada penduduk yang desil 1, 2, 3, dan 4. Kalau dia sudah 5 ke atas, dianggap sudah tidak boleh lagi menjadi penerima bantuan sosial. Nah, apakah beasiswa untuk pendidikan tinggi dikategorikan sebagai dikategorikan sama dengan bantuan sosial pada umumnya? Karena kalau penduduk yang termiskin, ya 10% penduduk termiskin ataupun 20% termiskin, umumnya anak-anak mereka itu tidak berpikir melanjutkan pendidikan ke pendidikan tinggi. Mereka lebih memprioritaskan bekerja. Kemudian justru di desil 5, 6 ini yang kami amati gitu ya, mereka masih rentan miskin sebenarnya, menengah bawah lah kalau disebut gitu kan, menengah bawah. Mereka tapi sudah berpikir bahwa pendidikan tinggi itu penting dan anak-anak mereka berani mendaftar. Kalau yang sangat miskin tuh kita kadang, apalagi di kedokteran gitu ya. Saya pernah bertanya kan di satu perguruan tinggi, berapa mahasiswa yang mendapat beasiswa di perguruan tinggi ini untuk kedokteran? Tidak ada Bu. Kenapa tidak ada? Karena tidak ada yang eligible. Kan saya berpikir, kenapa kok tidak ada yang eligible? Berarti anak-anak miskin itu mendaftar pun ke kedokteran tidak berani. Nah, oleh sebab itu, kalau bisa beasiswa itu Mas Fahmi diberikan kesempatan dari mulai mereka masih SMA, SMK itu. Jangan dia disuruh mendaftar dulu, sudah pasti diterima dulu. Mereka belum pasti bisa dapat atau tidak beasiswanya. Jadi yang sudah pasti paling miskin, mendaftar pun belum tentu berani. Karena tadi kan beasiswa belum tentu dapat, harus juga mendaftar pun pergi ke kota, dan berbagai kesulitan lainnya. Nah, bisakah gitu mereka yang tadinya sudah menerima PIP di SMA, itu seharusnya otomatis kamu bisa dapat beasiswa perguruan tinggi. Jadi dia berani. Kan harus ada kepastian dia dapat beasiswa. Itu waktu dia SMA, jangan kalau sudah diterima di kedokteran UI deh nanti mudah-mudahan kamu dapat beasiswa. Pasti mudah-mudahan itu pun gitu. Dan DPR meminta perluasan desil itu sendiri sudah? Iya, kami nanti akan minta minimal sampai 5-6 lah itu. Perluasan desil itu, karena kenyataannya banyak mahasiswa yang belum tentu orang tuanya mampu itu ada di desil 5-6, tapi sudah pasti tertolak ini di sistem. Baik. Sudah pasti. Baik, saya ke Pak Edward. Pak Edward, bagaimana Pak Edward menanggapi mungkin pernyataan dari Bu Hetifah? Pak Edward. Pertama yang kewajiban perguruan tinggi negeri itu untuk menerima mahasiswa dari mahasiswa kurang mampu itu 20%. Bukan 20% desilnya, Mas Fahmi. Jadi jumlah total mahasiswa yang diterima itu harus 20% minimal. Dan faktanya hari ini PTN-PTN di Indonesia itu menerima lebih dari 20% jumlahnya. Nah, memang betul yang disampaikan Bu Hetifah tadi, saat ini yang otomatis mendapatkan beasiswa KIPK itu desil 1, 2, 3, dan 4. Dan yang menjadi problem itu desil 5 terutama karena ini batasnya, termasuk juga desil 6. Nah, saat ini kami di kampus, misalnya kayak di kampus kami di Universitas Negeri Gorontalo, ada peserta yang udah lulus, dia desil 6, tapi mengatakan sebenarnya kami minta diverifikasi ulang. Dan ternyata memang mendapatkan dari dinas terkait gitu, bahwasanya memang desil 3, ini kami ajukan ke kementerian dan tetap mendapatkan beasiswa. Artinya begini, kami dari PTN sepakat dengan yang disampaikan oleh Bu Hetifah tadi, agar supaya jangan sampai alasan ekonomi menjadi penghambat
anak-anak kita untuk mengenyam pendidikan tinggi. Dan Bu Hetiva alhamdulillah di Universitas Negeri Gorontalo juga di Fakultas Kedokteran ada juga yang lulus KIPK gitu. Dan artinya kami berkomitmen untuk seleksi itu bukan berdasarkan kemampuan ekonomi, tapi berdasarkan kemampuan akademik. Cuman ketika kuota beasiswa terbatas, disitulah problem ini ada, dan insya Allah dengan komunikasi dan koordinasi baik dari DPR dengan pihak pemerintah, mudah-mudahan ini ke depan kita bisa mendapatkan solusi yang lebih baik, sehingga seperti yang disampaikan Prof. Toto, ini bukan soal 1.000, 2.000, 3.000, tetapi ini soal kesempatan buat anak-anak kita untuk meraih masa depan yang lebih baik, sehingga akses ini benar-benar harus kita berikan dan kita support agar supaya kita benar-benar bisa menciptakan anak-anak dengan masa depan yang lebih baik gitu. Baik, saya ke Pak Toto. Pak Toto, bagaimana kalau Pak Toto melihatnya? Ya, jadi yang dari urian Prof. Edward dan Bu Hetiva tadi, saya kira sudah kelihatan jelas sebenarnya ada niatan untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya pada anak-anak kita untuk mengenyam pendidikan tinggi. Tapi memang harus diingat bahwa sebenarnya dari desil yang ada itu sebenarnya kapasitas fiskal pemerintah juga terbatas sebenarnya untuk bisa mendukung anak-anak ini bisa kuliah. Nah, dari sini sebenarnya saya melihat selama PTN ini tidak melihat bangku kuliah itu sebagai bagian dari mekanisme pasar, dalam arti siapa yang bisa bayar paling mahal dia masuk, itu kita akan baik dan masa depan anak-anak kita terutama dari yang keluarga miskin. Kenapa? Tadi Prof. Edward menyebut asal secara akademik dia memenuhi syarat, saya kira bisa kuliah. Nah ini janganlah alasan ekonomi menjadi penghambat mereka untuk kuliah. Menurut saya tadi Bu Hetiva dia menyebut bahwa opportunity cost di anak-anak keluarga miskin itu sangat besar. Artinya gini, daripada saya kuliah, ketika dia kuliah gratis sekalipun, itu dia sudah kehilangan opportunity untuk mendapatkan nafkah. Artinya anak-anak ini kan juga bisa menjadi tulang punggung keluarga miskin ini. Gitu. Nah, niat mereka untuk kuliah itu harus kita hargai. Jadi ya kita hargai dengan cara paling tidak kalau gratis pun mereka tuh tadi sudah harus biaya hidupnya dia harus mikir. Kalau dia di luar kota dia harus mikir kosnya. Itu sudah biaya buat keluarga miskin. Jadi dengan menghargai niat mereka untuk kuliah, saya kira itu negara harus bisa membantu dia supaya bisa kuliah. Karena dengan dia kuliah itu dia 4 tahun dia keluarganya itu tidak ada penghasil nafkah dari si anak ini kalau misalnya opportunity-nya adalah dia bekerja. Gitu. Nah ini yang harus dipikirkan juga gitu. Kalau semua anak dari keluarga miskin ujungnya bekerja, sayang gitu loh. Banyak anak-anak dari keluarga miskin ini yang punya potensi yang besar gitu. Kita sering lihat cerita-cerita dari daerah yang sebenarnya kalau dia sekolah ataupun kalau dia kuliah, itu dia bisa jadi seorang yang bisa mengentaskan keluarganya dari kemiskinan. Iya, semangat belajarnya memang harus dihargai, apalagi banyak juga bukan orang pintar itu bukan ada cuma di masyarakat menengah ke atas, gitu. Ke bawah juga banyak. Tapi selama ini Bu Hetiva, posisi-posisi anak-anak bangsa kita yang seperti itu, yang menengah ke bawah, punya potensi yang cukup besar sekali, bagaimana sampai dengan saat ini DPR mengapresiasinya? Iya. Kami sebenarnya sekarang melihat ya banyak program-program pemerintah yang diniatkan untuk memberikan kesempatan kepada anak-anak yang memiliki talenta dan semangat ataupun mereka yang khusus berasal dari keluarga sangat miskin seperti sekarang dari mulai SD pun gitu kan ada sekolah rakyat itu khusus untuk desil 1-2 ya keluarga desil 1-2 dengan fasilitas yang mungkin sangat baik kemudian sekarang juga sedang dibangun beberapa sekolah untuk seperti Garuda unggulan ya sekolah unggulan yang kemudian juga diproyeksikan bahwa mereka bisa melanjutkan pendidikan tinggi bahkan bukan hanya di dalam negeri itu bisa keluar negeri. Namun juga ada program baru yaitu sekolah terintegrasi ya yang nanti juga ditujukan tentu saja untuk memberikan mungkin pendidikan yang terbaik ya, untuk mereka yang memiliki bakat-bakat khusus. Tapi menurut saya karena kita tuh sudah mendapatkan amanat ya dari pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia untuk memberikan kesempatan kepada
siapapun, bukan hanya anak yang bertalenta, cerdas, pandai, ya siapapun mereka yang memang harus mengikuti pendidikan dasar itu negara harus membiayainya, wajib membiayainya. Nah, yang menjadi bagaimana dengan pendidikan tinggi gitu. Karena kita itu baru mengatur pendidikan dasar, mungkin mudah-mudahan Undang-Undang Sisdiknas sekarang menaikkan wajib belajar menjadi 13 tahun. 13 tahun itu baru 1 tahun ke bawah ya PAUD, kemudian SD, SMA gitu. Jadi pendidikan tinggi masih tetap seolah-olah itu bukan tugas negara. Nah, walaupun demikian sekarang disediakan kan tentunya fasilitas seperti beasiswa, bahkan juga beasiswa untuk ke luar negeri pun juga ada. S1 ke perguruan tinggi terbaik dunia juga ada disediakan. Nah, namun kita ingin gitu ya semua anak yang memang tadi memiliki keinginan kuliah itu sewajarnya diberikan peluang. Nah, kami mengapresiasi beberapa pemerintah daerah yang juga ternyata mampu membuat program yang sangat luar biasa. Sebagai contoh di daerah pemilihan saya di Kalimantan Timur itu ada program gratis pol, di mana setiap warga Kaltim tidak melihat latar belakangnya, yang penting dia sudah 3 tahun KTP Kaltim, itu boleh mengambil S1, S2, S3 gitu. Tapi memang ini baru membebaskan UKT, ya belum biaya hidup ya Pak Toto. Tapi itu juga menurut saya a good start ya, gitu. Jadi harusnya apa yang sudah diinisiasi oleh pemerintah daerah yang mampu, sekarang DKI juga mungkin Mas Pram juga sudah membuat beberapa gebrakan ya, ataupun saya lihat bahkan kota kabupaten pun di banyak daerah itu sudah mulai memberikan juga beasiswa-beasiswa ini. Baik. Nah, jadi kita negara harus hadir lah intinya ketika seorang anak berminat, apalagi mereka yang dari keluarga miskin ya Pak harus diapresiasi. Kalau mereka ingin meningkatkan harkat hidup keluarganya dengan pendidikan. Terima kasih loh Pak Edward Molok dan kawan-kawan yang memastikan bahwa 20% dari alokasi dari mahasiswa yang ada di perguruan tinggi itu harus berasal dari keluarga yang kurang mampu. Berarti itu kan ada afirmasi di perguruan tinggi di Indonesia. Artinya memang negara itu mengapresiasi ya, ada nyata gitu, membuktikan gitu, negara hadir untuk masyarakat. Nah, Bu Hetiva belakangan kan ada muncul ya penyalahgunaan program KIP kuliah oleh sejumlah perguruan tinggi. Nah, bagaimana DP menanggapi? Kalau ada penyalahgunaan ya tentu harus ada mekanisme hukum memastikan bahwa itu pelanggaran gitu, karena tidak boleh ada hak-hak orang yang sudah jelas ya ini orang yang membutuhkan kemudian disalahgunakan untuk memperkaya diri sendiri ataupun untuk kepentingan-kepentingan lain yang tidak terkait ya. Jadi untuk misalnya membesarkan yayasannya sendiri atau bahkan ada yang saya dengar untuk bahkan membeli fasilitas lain yang tidak ada kaitannya dengan pendidikan. Ya, jadi kalau misalnya perguruan tinggi itu swasta kemudian juga mengambil uang kuliah dan itu digunakan kembali untuk memberikan layanan kan masih bisa dimengerti. Kalau ini kan uang beasiswa, haknya mahasiswa, kemudian diminta kembali sebagian atau sepenuhnya untuk ya tidak tahu penggunaannya apa ya. Jelas itu penyalahgunaan atau penyelewengan itu sudah harus mengikuti mekanisme hukum. Jadi harus diberikan hukuman yang jelas membuat jera supaya tidak lagi terulang. Gitu. Dan saya yakin apa yang sudah terjadi di beberapa waktu lalu ya dalam pemberitaan belakangan ini juga kami sudah cek ke Kemendikbudristek semua sudah ditangani ya dan beberapa juga sudah masuk penjara gitu. Oke, jadi memang pengawasannya juga diperketat. Kami tentu saja di Komisi 10 juga memiliki fungsi pengawasan untuk memastikan hal itu tidak meluas gitu ya. Baik. Dana pendidikan saja disalahgunakan ya, bahaya juga. Waduh. Baik, nanti kami akan ya. kembali lagi. Pemirsa selepas informasi yang satu ini, tetaplah bersama kami.